Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Juli Agus Puji Astawa, peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama, bidang ilmu pendidikan agama Hindu, LPTK Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, dengan NIM 24011711194, nomor pendaftaran 9033773671300093. Siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 5 Semiran, praktik di kelas 4, lingkup materi tempat suci, submateri Trimandala dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Jadi hari ini pelajarannya agama ya. Pak Guru mau absen dulu. Susila, Wahyu, Chandra, Sukardi, Juna. Materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang apa? Pura. Tentang pura. Pura di mana saja? Di luar Bali. Pura di Bali dan pura di luar Bali. Oke. Nah sekarang materi yang akan kita pelajari adalah tentang Trimandala. Oke. Sebelum ke materi, sebelum Pak Guru lanjut ke materi, Pak Guru ingin melihat dulu. Kalian sudah siap belajar apa belum? Di sana ada berbagai macam emoticon yang menggambarkan perasaan kalian itu yang mana? 4, 3, 4, 4. Ada yang satu? 4. Ada yang satu mungkin? 4. Atau ada yang dua? 3. Atau ada yang dua? Ada yang tiga? Yang tiga katakan? Ada yang tiga. Biar senang ya. Yang empat, yang empat. Oke, semuanya 4. Nah, kalau sudah 3 dan 4 berarti kalian sudah siap untuk belajar. Oke. Kalau satu gangguan dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih, kita tidak mungkin siap untuk belajar. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya dulu, siapakah yang mau menceritakan pengalamannya memasuki pura? Siapa yang ingin menceritakan pengalamannya satu orang? Pernahkah kamu masuki pura? Kapan kamu masuki pura? Ayo, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Ayo dong. Ayo, jangan malah, ayo, siapa mau? Kagak mau sih masuk pura? Apa dia tinggal di pura? Ayo, siapa mau angkat tangan? Ayo dong. Nanti Pak Guru bantu. Oke, Satya. Pas kalau mak berdiri, Satya berdiri. Berdiri nggak apa-apa ya. Di sana saja. Oke, Pak, ke pura di mana Satya? Di Pura Besakih. Melihat bangunan apa saja di Pura Besakih? Ada bangunan apa saja? Ada pura, ada pelinggihnya. Ya, ada apa lagi yang kamu lihat di sana? Ada balik tungkulnya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Satya. Ya, oke. Kita sudah tahu dia sudah bisa menceritakan bahwa ketika Galungan dia sempat memasuki pura, yaitu ke Pura Besakih. Lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, ya peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan bagi-bagian Trimandala. Ada yang sudah tahu Trimandala? Belum? Nah, berarti kita belajar sekarang apa sih itu Trimandala. Oke. Nah, yang nomor 2, peserta didik mampu membuat miniatur pura berdasarkan konsep Trimandala.
Mandala. Jadi ada konsep di Mandala dalam pura, oke? Oke. Nah, sebelum lanjut apa namanya ke materi, Pak Guru ingin melakukan tes dulu 5 menit. Tulis jawab jawabannya saja ya. Robek kertas, isi nama panggilan aja boleh. Robek kertas. Kita mau kerjakan pretest terlebih dahulu, oke? Ayo. Robek kertas, isi nama ya. Nama panggilan boleh. Nama aja boleh ya. Ini ingat pretest, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Kalian kerjakan pretest. Tidak apa-apa salah. Ya, tidak apa-apa salah, jawab seadanya saja. Waktunya 5 menit ya. Oke? Sudah siap? Tulis namanya dulu. Jawab jawabannya saja, nanti soalnya di depannya. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Iya, silakan kerjakan pecahan 5 menit. Sering sekali ditemukan masalah di lingkungan atau di sekitar kita bahwa banyak sekali orang yang belum mengetahui pembagian dari wilayah-wilayah pura. Sebenarnya kamu memasuki pura, puranya itu dibagi dia menjadi wilayah-wilayah. Ada 3 wilayah. Ya, nah itu banyak sekali orang yang belum memahami hal tersebut. Makanya pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang wilayah-wilayah tersebut agar kita memahami. Oke. Nah, yang pertama dulu pengertian pura. Kamu kan sudah tahu pengertian pura ya? Pura itu berasal dari bahasa apa? Kita berakar kata apa? Pur yang artinya jadi pura itu merupakan tempat yang dibangun secara khusus untuk memuja siapa? Yang widiwasa beserta manifestasinya atau memuja leluhur. Ya, oke. Nah, lanjut. Nah, ingat pura itu dibagi menjadi wilayah. Nah, wilayah inilah yang disebut dengan Trimandala. Nah, ini dia. Coba baca itu. Boleh dicatat ya. Trimandala berasal dari kata tri dan mandala. Tri artinya 3 dan mandala artinya tempat. Nah, tri artinya 3 dan mandala artinya tempat. Oke, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar ini. Nah, itu. Tri artinya 3, mandala artinya tempat. Jadi tri mandala artinya 3 tempat atau wilayah dalam suatu pura. Jadi dalam suatu pura ini kan pura ini dia dibagi menjadi 3 wilayah. Ada Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Jadi ada berapa wilayah dalam satu pura? Ada 3. Niste Mandala yang paling luas. Madya Mandala yang tengah-tengah. Utama Mandala yang paling utama. Yang paling jeroan. Oke. Sehingga bagi bagian dari Tri Mandala yang pertama ada Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Niste Mandala adalah bagian terluar pura. Jadi bagian terluar pura dia. Jadi apa saja yang ada di bangunan terluar pura? Contohnya apa sih? Ada balik kulkul. Balik kulkul. Kan apa balik kulkul? Di sisi yang orang ada musik. Ngobuk-ngobuk. Nah, itu ya. Masuk lagi ke dalam, kamu memasuki wilayah. Madya bagian tengah-tengah. Nah, di bagian tengah-tengah biasanya ada balik gong. Di tengah-tengah ada balik gong biasanya ke balik tenang. Biasanya kalau kamu di pura melaksanakan biodalan, tari-tariannya dipentaskan di Madya Mandala. Nah, setelah Madya Mandala
Mandala, baru kamu masuki wilayah yang namanya Candi Kurung. Candi Kurung itu seperti ini dia. Ya. Kalau seperti ini namanya Candi Bentar. Candi Bentar ini. Ya, tapi kalau Candi Kurung, karena dia namanya aja kurung, jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, kenal ya? Di Pura pasti ada seperti ini ya. Isi pintu dengan. Nah, ini untuk memasuki wilayah utama Mandala. Jadi untuk memisahkan Madya Mandala dan utama Mandala harus ada candi kurungnya. Baru kamu bisa memasuki utama Mandala, bagian terdalam dari suatu pura. Nah, atau ada mana? Di Ceruan lah, bangunan apa ada? Ada pelinggih. Yang jadi di Tongos apa? Tongos Tongos sembahyang. Jadi di utama Mandala adalah tempat untuk sembahyang. Nah, paham sampai sana? Jadi di Mandala itu apa? 3 tempat dalam pura. Terdiri dari berapa bagian? 3 bagian. Nista Mandala, Madya Mandala, dan utama. Tempat yang terluar disebut dengan apa? Nista Mandala. Yang di tengah-tengah? Yang di paling dalam? Di mana kamu sembahyang? Nista, Madya, Bautama? Tongos tinggal di jalan dia? Oke, untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan video berikutnya. Ayo ikuti perjalanan Bapak dalam memasuki pura berikut ini. Nah, ini bagian Nista. Ini merupakan wilayah Nista Mandala, di mana merupakan wilayah terluar dari sebuah pura. Masuk lebih ke dalam lagi, ini merupakan wilayah Madya Mandala, di mana di dalam Madya Mandala terdapat bangunan berupa balai agung dan lain sebagainya. Di dalam Madya Mandala sering diadakan sebuah tarian-tarian keagamaan untuk mengiringi upacara yakni. Sebelum memasuki wilayah utama, terdapat sebuah bangunan berupa Candi Kurung. Candi Kurung berfungsi untuk memisahkan wilayah antara Madya Mandala dan utama Mandala. Nah, ini merupakan wilayah utama Mandala. Di dalam utama Mandala terdapat berbagai macam pelinggih. Di dalam utama Mandala inilah dilaksanakan upacara persembahyangan. Miniatur pura. Kita akan bagi kelompok dulu. Karena satu orang yang ada berarti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, oke. Tepuk bayam. Nah, apa yang akan kita buat? Oke, seperti yang kita rencanakan kemarin, kita akan membuat miniatur. Miniaturnya seperti apa? Nah, lihat ini. Kita buat miniatur yang gampang saja. Gampang sekali ya. Ada masih
Ya, baru buat ini buat di atasnya ya. Nah, sekarang saatnya kita presentasi. Bawa semua kelompok ke depan nanti, bawa gininya nanti naik, bawa turunnya, miniatur turunnya dan LAPD-nya di bawah ya. Oke, kelompoknya Satya silakan. Kayak tadi ya, jelaskan itu bangun-bangunannya apa. Nah, oke, ayo. Ini kedua. Nah, ya nggak apa-apa. Ya, silakan mulai presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nomor 2 gitu ya. Nomor ini hasil kerja Oke, di mana apa aja list mandalanya di mana? List mandala di sini terus dan utama mandala. Oke, bangunannya sekarang ada apa aja bangunannya? Candi Batra sama Candi Kuro. Candi Kuro, terus yang tengah itu ada balai dong, terus pelingginya belinggi ada belinggi pantun. Ya, gimana kalau penyakit kamu bagus apa tidak? Oke, tepuk tangan. Selesai mengerjakan proyeknya, kita akan ada tes kembali. Nah, silakan keluarkan kertasnya. Oke, kita tes kembali. Oke. Waktunya sama kayak tadi 5 menit. Soalnya sama kayak tadi, buat jawab jawabannya saja ya. Buat jawab jawabannya saja, tidak boleh melihat buku ya, nggak boleh lihat catatannya. Isi nama panggilan saja boleh. Dirobek. Ayo. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Trimandala. Ya. Gambar trimandala dan bagian trimandala. Ya, gimana belajar proyek seperti ini, senang apa tidak? Senang. Ya, oke. Kalau Pak Guru tanya, bagaimana perasaan kalian? Senang. Terus hal baru apa yang kalian belajar di saat ini? Tentang trimandala. Oke. Nah, oke. Karena sudah selesai pembelajarannya, ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada pertanyaan. Kalau begitu pelajaran bisa ditutup. Silakan keluar kelas. Om Santi Santi. Selamat pagi.